Raka mengkampanyekan Hari Stroke Sedunia. Komarudin, seorang lanjut usia asal Bandung, berjalan kaki menuju Monas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat, para pejuang pasca stroke dimanapun saat ini berada. Selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke yang berbasis pada pengalaman saya sembuh stroke. Pada bagian ini saya ingin mengangkat tema tentang hati-hati mengutak-ngutik pembuluh darah otak. Mengapa saya ingin mengangkat tema ini? Karena saya banyak menemukan data tentang orang yang gagal di dalam proses dengan mengutak-ngutik pembuluh darah otak. Saya tidak ingin berpolemik dan tidak ingin menyasar pada satu terapi. Tetapi yang saya ingin ingatkan adalah berhati-hati. Karena berdasarkan pengalaman saya dan juga berdasarkan pengamatan saya sebagai aktivis motivator pulih pasca stroke, saya telah mengamati banyak orang. Jadi ketika kita pulang dari rumah sakit, sebetulnya saya katakan bahwa kita sudah sembuh dari stroke. Jadi jangan diotak-otak lagi itu pembuluh darah otak. Karena yang menjadi problem kita bukan lagi pembuluh darah otak, tetapi adalah bagian-bagian yang terdampak dari problem pembuluh darah otak itu. Saya punya data yang sangat memprihatinkan. Ada orang yang dikutak-kutik pembuluh darah otaknya, yang kemudian terserang stroke berikutnya. Nah, maksud saya utak-kutik adalah terapi dengan membersihkan pembuluh darah otak. Itu tidak relevan dengan proses penyembuhan pasca stroke. Karena pasca stroke itu tidak terkait lagi dengan pembuluh darah otak. Sudah selesai di rumah sakit. Yang sekarang yang dihadapi oleh pasca stroke adalah dampak dari terjadinya penyumbatan atau pecah pembuluh darah itu. Yaitu adalah lemahnya otot dan fungsi saraf yang error. Pemirsa, penyakit stroke ini memang unik dia. Uniknya bagaimana? Uniknya itu tidak ada yang melapor apabila terkena problem dari pengobatan yang salah. Karena mungkin disebabkan oleh lamanya dan beratnya penyakit itu. Dan orang menganggap apabila terjadi sesuatu, orang ikhlas menerimanya. Sehingga dia tidak melapor mengapa dia terkena serangan stroke kedua atau apa sebagainya. Karena dia menganggap itu hal yang mungkin harus terjadi. Padahal bisa saja terjadi kesalahan di dalam penanganan. Karena itu yang ingin saya warning adalah hati-hati dengan terapi cara mencuci pembuluh darah otak. Kalau strukturnya pembuluh darah otak itu kuat, misalnya orang hanya terjadi penyempitan pembuluh darah otak, maka tidak ada persoalan dicuci pembuluh darah otaknya, dibersihkan. Tidak ada persoalan. Misalnya saya dengar testimoni-testimoni orang, itu karena bukan stroke, dia hanya ada gangguan, ada penyempitan di pembuluh darah otaknya. Tetapi apabila orang yang sudah terkena stroke, apalagi yang pecah pembuluh darah, maka sesungguhnya saya hanya mengingatkan, itu sangat berbahaya. Saya kira saya cukupkan sekian untuk bagian ini. Semoga mendapat inspirasi dari apa yang saya sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.